Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260101. Jadi ini adalah pertemuan 0202 atau pertemuan ke-6 kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas algoritma kedua kita ya. Nah, yang dimana algoritma kedua ini itu ya pastinya berbeda dengan algoritma pertama kita. Jadi algoritma kedua kita yaitu bangkitkan n bilangan prima gitu ya. Nah, jadi setelah kita ngecek apakah bilangan ini tuh prima atau bukan, sekarang kita akan mencoba membangkitkannya, gitu ya, atau menghasilkan n bilangan prima pertama, gitu ya. Nah, ide dasar dari algoritma itu tuh ya kurang lebih kita tuh mulai dari bilangan 2, kemudian kita periksa setiap bilangan apakah prima, gitu ya. Nah, prima atau bukan gitu ya, menggunakan algoritma cek prima yang sudah kita pelajari. Jika prima, tambahkan ke daftar hasil. Ulangi sampai kita mendapatkan n bilangan prima. Nah, jadi idenya tuh ya sederhana sekali gitu ya. Jadi melihat dari ide ini, pada dasarnya kita cukup memodifikasi gitu ya algoritma pertama yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Jadi kita tinggal eh, siapkan iterasi gitu ya, dimulai dari 2, 3 dan seterusnya sampai ketemu n bilangan prima gitu ya. Nah, kalau misalnya belum ya iterasinya berlanjut terus gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu dicek satu persatu gitu ya. Menggunakan algoritma pertama yang kita pelajari kemarin gitu ya. Nah, jadi eh, kurang lebih ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk memahami pseudocode-nya terlebih dahulu. Oke, ini dia pseudocode bangkitkan n bilangan primanya. Pertama-tama pastinya kita mulai dulu ya, pastinya ya. Nah, pertama-tama setelah mulai kita masukkan jumlah bilangan prima yang diinginkan gitu ya. Maksudnya kita pengen mencari bilangan primanya itu sebanyak berapa bilangan gitu ya. Misalnya kita pengen 10, berarti kita harus bangkitkan sekitar 10 bilangan prima gitu ya. Nah, terus kita bikin daftar kosong untuk menyimpan bilangan prima. Nah, ini kayak semacam array gitu ya. Jadi kayak array kosong yang siap untuk menampung bilangan prima yang dibangkitkan. Nah, kemudian kita buat penghitung. Nah, penghitung ini untuk mendeteksi jumlah bilangan prima yang sudah kita kumpulkan itu udah berapa gitu ya. Nah, pertama-tama pastinya 0 dulu ya, karena kita belum membangkitkan bilangan prima sedikit pun. Jadi 0 dulu kita mulai. Nah, kemudian kita buat kandidat sama dengan 2. Nah, karena bilangan prima kan dimulai dari 2 ya. Jadi kita mulai kandidatnya tuh dari 2 aja ya. Nah, terus kita bikin perulangan di sini ya. Selama penghitung kurang dari n ya, buat adalah prima itu sama dengan benar. Nah, by the way ini adalah prima ini, kalau kita perhatikan di sini ada garis bawahnya ya. Nah, underscore ya. Nah, artinya ini adalah variabel ya, bukan secara harfiah itu adalah prima ya, tapi ini variabel yang deskriptif gitu ya. Nah, jadi kita bikin benar dulu ya, buat adalah prima itu benar gitu ya. Nah, selama penghitung kurang dari n gitu ya. Nah, n-nya anggap tadi 10 gitu ya. Nah, berarti selama penghitungnya ini ya, itu masih 0 kan, berarti pasti masih kurang dari 10 gitu ya. Jadi kita pertama-tama buat adalah prima sama dengan benar. Nah, kemudian hitung batas sama dengan ya akar kuadrat dari kandidat. Nah, jadi akar kuadrat dari kandidatnya tuh misalnya 2 gitu ya, akar kuadratnya tuh berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bikin hitung batasnya dulu gitu ya. Nah, kemudian ulangi dari pembagi sama dengan 2 sampai batas gitu ya. Nah, kalau kandidat habis dibagi pembagi, ubah adalah prima menjadi salah gitu ya. Nah, jadi kalau kandidat habis dibagi pembagi, berarti dia sudah apa ya, menemukan faktor pembaginya selain satu dan dirinya sendiri. Makanya kita ubah variabel adalah prima ini menjadi salah gitu ya. Jadi variabel adalah prima ini ya kemungkinan besar tipe datanya boolean.
gitu ya. Nah, dan kita keluar dari perulangan gitu ya. Nah, jadi perulangannya kita hentikan gitu ya. Nah, kalau adalah prima bernilai benar ya, tambahkan kandidat ke daftar gitu ya. Nah, tambah penghitung sebanyak satu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah dicek tapi ternyata ubah ada sorry, adalah primanya itu nggak diubah jadi salah, berarti dia dianggap prima gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak diubah jadi salah gitu kan, otomatis dia kan masih bernilai benar gitu kan, sesuai dengan dugaan awal gitu ya. Nah, inisialisasi awal kan sama dengan benar nih, kalau kita lihat ya. Nah, seperti itu. Nah, terus tambahkan kandidat ke daftar ya pastinya, dan kita tambah penghitung sebanyak satu gitu ya. Nah, dan tambah kandidat sebanyak satu. Jadi yang awalnya dua itu tambah jadi tiga gitu ya, bermaju gitu ya. Nah, eh, kalau tiga ya jadi empat gitu ya. Pokoknya bermaju satu gitu ya. Nah, sampai eh, kita lakukan ini terus gitu ya, sampai penghitungnya ya, penghitungnya itu sama dengan n gitu ya. Nah, kita ulangi terus gitu ya. Kalau penghitungnya sama dengan n baru stop gitu ya. Artinya jumlah bilangan prima yang kita cari itu sudah pas gitu ya, sudah 10 gitu ya. Jadi sudah cukup gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat trace eksekusinya ya. Nah, misalnya kita pengen membangkitkan 5 bilangan prima gitu ya. Nah, jadi inputan kita pastinya n sama dengan 5 karena kita pengen 5 bilangan prima. Nah, jadi kita lihat proses step by stepnya. Nah, kandidat pertama itu adalah 2 ya. Nah, kira-kira ini prima atau bukan gitu ya. Nah, kita cek pakai algoritma pertama yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, dan ternyata 2 adalah prima. Maka daftarnya kalau kita perhatikan itu bertambah 2 ya. Nah, seperti ini ya, bertambah 2. Nah, kemudian kandidat ketiga ya, kandidat kedua itu adalah 3. Nah, dia ini prima atau bukan? Nah, karena dia prima lagi dan lagi, maka ya tiganya ini kita tambah gitu ya ke dalam daftarnya yang ini ya. Nah, jadi di dalam daftar sekarang ada 2 dan 3 ya. Nah, kemudian kandidat ketiga itu adalah 4. Nah, jadi eh, karena 4 ini itu bukan prima, jadi ya dia otomatis nggak akan masuk ke dalam daftar gitu ya. Jadi daftarnya sekarang masih 2 dan 3 doang gitu ya, berdua. Jadi empatnya nggak masuk karena dia bukan prima. Nah, kemudian kita lanjut lagi, eh, kandidat keempat yaitu 5. Nah, karena 5 ini prima, maka kita masukkan 5 ini ke dalam daftar. Jadi sekarang daftarnya itu adalah 2, 3, dan 5. Nah, 4-nya kan tadi kita skip. Jadi 2, 3, dan 5. Bukan 2, 3, 4, 5. Ya. 4-nya kita skip karena dia bukan prima. Ingat. Nah, kemudian kandidat kelima itu adalah 6. Nah, lagi dan lagi ini bukan prima. Jadi kita skip ya. Gak usah kita masukkan ke dalam daftar. Nah, kita lanjut ke kandidat ke-6. Itu ada 7 ya. Nah, 7 itu prima. Nah, maka dia masuk ke dalam daftar. Jadi daftarnya sekarang ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, sekarang kita lihat 8 sampai 10 itu bukan prima. 8, 9, 10 itu nggak akan masuk ke dalam daftar ya, otomatis karena bukan prima. Jadi kita skip dan kita lanjut ke kandidat terakhir yaitu 11 ya. Nah, jadi 11 ini tuh prima ya. Nah, karena dia prima maka dia masuk ke dalam daftar. Nah, sekarang kita perhatikan jumlah bilangan yang ada di dalam daftar ini sekarang ada 5. Nah, berarti pengecekannya itu sudah selesai. Pembangkitannya selesai ya sampai sini. Jadi nggak ada lagi kandidat seterusnya gitu ya. Misalnya 12, 13, 14, 15 buat dicek gitu ya. Lalu dimasukkan ke dalam daftar gitu ya. Kalau dia tuh beneran prima gitu ya. Enggak ya, nggak akan kita lakuin lagi karena kita kan nyarinya kan sampai 5 bilangan prima doang gitu ya. Nggak sampai 10 gitu ya. Nah, jadi karena bilangan primanya udah ada 5, jadi ya sudah stop sampai sini. Jadi ini adalah daftar bilangan prima yang sudah kita bangkitkan. 2, 3, 5, 7, dan 11 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam toolsnya ya. Nah,
karena algoritma kedua kita ini pada dasarnya adalah modifikasi dari algoritma pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita masuk ke uji keprimaan di sini. Nah, karena teman-teman sudah pada paham ya pastinya ya dengan algoritma yang satu ini, jadi kita skip aja ya pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kita langsung copy aja kodenya ya. Nah, dan kita langsung pergi ke compiler. Nah, oke. Jadi ini kita hapus dulu, lalu kita ganti. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi ingat ya, kita bukan menguji satu bilangan prima doang, tapi kita menguji banyak bilangan prima sekaligus, gitu ya. Banyak bilangan sekaligus. Nah, oleh karena itu kita hapus dulu n-nya ya. Nah, jadi kita kan pengen membangkitkan bilangan prima ya ceritanya. Nah, jadi kita bikin n ya, dan jangan lupa kita bikin con-nya ya. Nah, jadi con ini tuh jumlah yang menentukan berapa banyak sih bilangan prima yang sudah kita hasilkan gitu ya. Nah, jadi kita mulai con-nya ini dari 0, kita inisialisasi. Oke? Nah, karena kita pengen membangkitkan bilangan prima, maka otomatis kita harus ini ya, eh, bikin array gitu ya. Nah, ya sebenarnya kalau nggak pakai array sih bisa-bisa aja sih sebenarnya ya. Nah, kira-kira gimana kalau kita nggak pakai array? Oke, kalau kita nggak pakai array itu ya simple aja. Kita langsung aja bikin perulangan di sini ya. Nah, bikin perulangan. Nah, integer i ya. Akan tetapi karena iterasinya nggak jelas sampai kapan, mungkin enaknya kita pakai while aja ya. Nah, kita bikin kondisinya tuh selama con ya. Con itu kurang dari n. Nah, seperti ini. Nah, jika selama con itu kurang dari while, maka kita harus mengulang terus ya, uji ya. Nah, mengulangi untuk memanggil isPrime ini ya, function isPrime ini. Akan tetapi kita perlu variabel baru gitu ya, satu variabel karena kita nggak pakai for ya. Jadi kita bikin variabel baru ya, misalnya i ya. Nah, seperti ini. Atau kandidat ya. Kandidat juga bisa ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita tinggal bikin cout di sini ya. Cout sorry. Bikin percabangan ya. Kita bikin percabangan apakah kembalian dari isPrime ini ya itu sama dengan true gitu ya. Nah, jika iya, maka kita tampilkan gitu ya. Tampilkan kandidatnya gitu ya. Nah, jika iya, langsung kita cout kandidat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kandidatnya ini dimulai dari 2 ya, jangan lupa ya. Kita inisialisasikan dulu ya dari 2. Nah, terus setelah itu kandidatnya kita bikin ini aja ya. Ini kita pindah. Nah, ke sini, oke. Nah, jadi con-nya jangan lupa kita tambah ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia prima, maka con-nya bertambah gitu kan. Nah, karena satu bilangan prima telah ditemukan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan kandidatnya di sini ya. Kandidat plus seperti ini. Nah, jadi kalau kita nggak pakai array pada dasarnya bisa-bisa aja ya. Akan tetapi kurang fleksibel gitu ya. Nah, tergantung kebutuhan juga sih pada dasarnya. Kalau misalnya memang kita cuma membangkitkan bilangan prima kayak di cout doang, di output doang, ya pada dasarnya tanpa array bisa gitu ya. Tapi kalau pengen lebih fleksibel, maka kita harus pakai array gitu ya. Kalau pengen bisa dipanggil lagi gitu ya di luar perulangan ini gitu ya. Pengen di apa ya? Dijadikan data lah, data buat jangka panjang, maka bikin array itu wajib gitu ya untuk menampung bilangan-bilangan prima yang kita bangkitkan ini. Nah, sekarang kita coba n-nya itu, oh ya, jangan lupa ya, n-nya tuh kita say in dulu ya, say in n.
Nah, seperti ini. Oke, nah jadi n-nya tuh kita pengen 5 dulu ya. Kita coba ya sesuai yang kita bahas sebelumnya, n sama dengan 5, maka nanti outputnya nanti adalah 2 3 5 7 11. Nah, sekarang kita akan lihat apakah outputnya itu sama ya, 2 3 5 7 11. Mari kita coba run. Oke. Nah, ini hasilnya ya, 2 3 5 7 11. Nah, berhasil ya. Mungkin biar lebih rapi kita akan coba beri jarak ya, beri spasi. Nah, seperti ini. Nah, kita coba run lagi. Oke. Nah, benar ya, 2 3 5 7 11 ya. Nah, jadi pada dasarnya tanpa array bisa ya kalau hanya sekedar out doang, tapi kalau buat disimpan ya, bilangan prima yang kita kumpulkan ini itu bakal kepake ya di tempat lain, maka pakai array itu jadi wajib gitu ya. Nah, kalau pakai array itu gimana? Nah, kalau pakai array itu gini ya. Kita siapkan array ya, misalnya bil prima ya, misalnya ya. Nah, seperti ini dengan ukuran n. Nah, akan tetapi n-nya kan belum diketahui ya. Jadi harusnya kita letakin di bawah sein aja ya. Nah, karena n-nya belum diketahui gitu. Nanti error ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi eh kita akan ini ya, kita akan tulis ya bil prima kayak gini ya. Nah, seperti ini. Oke. Ups, bil prima kandidat ya. Sorry, kon ya. Nah, bil prima kon. Nah, jadi konnya kan dimulai dari nol gitu ya. Nah, jadi indeks ke nol kita isi dengan ini ya, dengan kandidat. Nah, seperti ini. Dan nanti di cout kita jangan nulis kandidat lagi, tapi nulisnya bil prima kayak gini ya. Bil prima kon. Nah, seperti ini. Oke. Oh ya, jangan lupa nih titik koma. Nah, seperti ini. Nah, maka outputnya itu ya sama aja ya. Pada akhirnya sama aja. Nah, ingat ya, outputnya 2 3 5 7 11. Nah, kita coba run apakah sama? Oke. Nah, sama ya, 2 3 5 7 11 ya. Nah, akan tetapi ya, karena kita pakai array, maka kita bisa menggunakan data bilangan prima yang terkumpul ini itu untuk kepentingan lain di luar perulangan while ini gitu ya. Nah, karena data-data bilangan primanya tuh tersimpan gitu ya ke dalam array gitu ya. Nah, bukan cuma sekedar cout doang gitu ya. Kalau misalnya dia bilangan prima, maka tampilkan bilangannya gitu ya. Kalau bukan, maka jangan ditampilkan bilangannya gitu ya. Nah, kalau sekedar kayak gitu doang ya dia nggak tersimpan gitu ya ke dalam data gitu ya, dalam array gitu ya, nggak tercatat. Jadi ya nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau cuma buat eksperimen ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, tapi kalau kepake ya saran aku ya itu pakai array gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi ya eh untuk requirement yang berbeda. Nah, jadi kita akan coba modifikasi apa jadinya ya kalau misalnya kita pengen membangkitkan bilangan prima dalam rentang tertentu. Nah, jadi ini kan kalau kita perhatikan ya, ini kan bilangan apa ya? Eh, bilangan prima yang kita bangkitkan ini kan dari awal gitu ya, dari 2 ya sampai seterusnya sampai jumlah bilangan primanya itu terkumpul sebanyak n gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana jadinya kalau misalnya kita pengen membangkitkan dalam rentang tertentu, misal dari 10 sampai 20 itu bilangan primanya apa aja gitu ya. Nah, gimana kalau kita pengen seperti itu? Oke, pertama-tama karena kita pengen modifikasi ya, kita tulis di quest ini ya. Nah, kita tulis di quest ini ya. Jangan lupa, ups. Oke, kita tulis di quest ini ya. Jadi kita pengen buat agar algoritma pembangkitan,
ini menjadi oke. Nah, menjadi pembangkit prima dalam rentang tertentu. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi kita karena kita pengen membangkitkan ya bilangan prima dalam rentang tertentu, maka kita akan hapus beberapa variabel di sini ya. Nah, termasuk kon ya. Nah, kon kandidat ini kita hapus dulu, kita ganti jadi M ya. Nah, jadi N ini tuh mulai dari mana, sedangkan M ini tuh sampai mana gitu ya. Nah, jadi kita sein N di sini ya. Nah, dan sein lagi M gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian eh, kita mungkin coba tanpa array dulu ya. Nah, jadi kita eh, jadiin komentar aja. Nah, kita jadiin komentar. Oke. Nah, sekarang kita bikin while lagi ya. Nah, selama n kurang dari m gitu ya. Nah, maka perulangannya akan terus jalan gitu ya. Nah, kemudian kita akan tulis di sini is prime ya n gitu ya. Nah, ini kita hapus ya. Oke. Nah, kita see out n di sini ya. Nah, seperti itu, dan konnya eh, kita hapus. Dan kandidat ini kita ganti jadi n ya. Nah, seperti ini. Jadi setiap perulangan n-nya tuh bertambah satu terus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba tulis ya di sini ya. M misalnya n-nya tuh 10. Nah, sedangkan M-nya itu 20. Nah, jadi dalam rentang 10 sampai 20 kira-kira bilangan primanya apa aja? Nah, mari kita lihat. Oke, jangan lupa kita petakan dulu ya. Oke, sudah. Nah, sekarang baru kita run. Oke, kita lihat. Oke, ketemu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bilangan prima dalam rentang 10 sampai 20 ternyata ada 4. Ada apa aja? Ada 11, ada 13, ada 17, ada 19 ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi ada 4 gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai array gitu ya? Nah, kalau kita pakai array eh maka aku rasa ya kita nggak tahu berapa jumlah indeksnya gitu ya. Nah, jumlah indeksnya tuh berapa gitu ya? Mungkin kita nggak akan tahu gitu ya, karena ini kan berdasarkan rentang gitu ya. Nah, dan dalam rentang tertentu kita nggak tahu jumlah bilangan primanya tuh ada berapa. Nah, sedangkan sebelumnya ini ya, sebelumnya kan jelas gitu ya, kita pengen berapa jumlah bilangan primanya. Misal kalau kita pengen 5 berarti indeks dalam array yang harus kita sediakan itu ada 5 gitu ya, ukurannya gitu ya. Elemen yang eh, bakal diisi gitu ya, itu ada 5 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Akan tetapi karena ini nggak jelas ya, 10 sampai 20 tuh kita awalnya kan nggak tahu gitu ya ceritanya ada berapa bilangan prima. Maka kita pakai vektor aja ya di sini ya. Jadi kita bikin ya di sini include ini ya, vektor. Nah, seperti ini. Oke, include vektor. Nah, jadi kita pakai vektor aja ya di sini ya. Nah, jadi kita tulis vektor integer, oke. Integer bil prima ya. Bil prima. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia adalah bilangan prima, maka kita tinggal ini aja ya. Eh, tulis aja ya bil prima pushback. Nah, seperti ini.
Kalau nggak salah pakai ini ya. Nah, kalau nggak salah pushback eh pushback n-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian build prima ini ya. Kita ganti build prima. Nah, tapi ini kita bikin ini dulu ya. Kita bikin i dulu ya, integer i dulu ya. Kita mulai dari 0. Nah, jadi nanti kita pakai i ya. Nah, acuannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi si out bilangan prima i gitu ya. Nah, kemudian tak lupa nanti i-nya bakal bertambah ya nanti di sini ya. Nah, di sini nanti i-nya bakal nambah. Nah, seperti ini. Atau mungkin enaknya kita taruh di dalamnya aja ya, di dalam if-nya aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Oh ya, jangan lupa titik koma. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya apa yang terjadi ya, apakah outputnya sama ya, 11, 13, 17, 19. Mari kita lihat. Oke. Oke, ternyata 11, 11, 11. Kenapa ini? Sebentar. Em, oh iya, kalau misalnya kita taruh di sini, maka setiap dia masuk percabangan kan dia otomatis bakal ini ya. Dia bakal mulainya dari nol terus ya. Jadi dia otomatis bakal ngedeteksi indeks pertama terus gitu ya. Sorry, sorry, sorry. Jadi bener aja ya, dari awal kita harusnya taruh di luar aja ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi nanti setiap perulangan ya. Nah, maka dia hmm, bentar. Kayaknya sama aja sih kalau kita taruh di dalam sini kayaknya sama aja ya. Yang ada nanti di perulangan berikutnya dia mulai dari nol lagi gitu ya. Berarti kita harus letakin di luar perulangan berarti ya. Nah, kalau biar nanti kalau dia masuk ke perulangan berikutnya tuh nggak ke reset gitu ya, jadi nol lagi gitu ya. Nah, mungkin kita tulis di sini aja kali ya. I seperti ini ya. I sama dengan nol. Nah, kayak gini ya. Nah, oke. Nah, jadi dia nggak bakal ke reset otomatis ya. Kalau nambah ya udah nambah aja gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba run. Nah, bener ya. 11, 13, 17, 19. Nah, jadi sama ya outputnya ya. Nah, ada 4 ya kalau kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba validasi ya apakah kode kita udah benar ya. Nah, kita coba periksa. Oke. Dan ternyata benar ya, sudah sesuai quest ya. Nah, kodenya telah berhasil diubah dari pembangkit n bilangan prima pertama menjadi pembangkitan bilangan prima dalam suatu rentang n hingga m gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba minta penjelasan dari AI Code Lecture-nya ya untuk melihat penjelasan lebih lanjut ya. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita lupa ya pakai fitur ini ya. Nah, padahal penting gitu ya. Kita pengen tahu kompleksitasnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi program ini tuh intinya bertugas untuk mencari dan mencetak semua bilangan prima yang berada di dalam rentang mulai dari n hingga sebelum m gitu ya. Nah, fungsi isPrime itu menerima sebuah bilangan n dan mengembalikan true gitu ya jika bilangan tersebut prima ya. Nah, seperti itu. Nah, pada fungsi main ya, program membaca nilai awal n dan batas m gitu ya. Lalu melakukan perulangan while
selama n dikurang m gitu ya. Kurang dari m ya maksudnya. Setiap kali n terbukti prima, angka tersebut dimasukkan ke dalam vektor fil prima dan langsung dicetak menggunakan variabel indeks i gitu ya. Nah, seperti itu. Kompleksitas dari program ini ya. Nah, oke, kita geser. Kompleksitas waktu ya program ini itu adalah m dikurang n gitu ya. Nah, dikali SQRT m gitu ya. Nah, seperti itu karena memeriksa setiap angka dalam rentang sebesar m dikurang n gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kompleksitas waktunya kurang lebih seperti ini, dan untuk kompleksitas ruangnya itu adalah OP ya. Nah, yang dimana P ini adalah jumlah bilangan prima yang ditemukan dan disimpan ke dalam vektor. Nah, seperti itu. Oke, eh, aku rasa sampai sini saja ya. Eh, Pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya, semoga jelas dan dapat dipahami ya, dan juga tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.